Hari pertama di villa temanku, hari kedua kemarin di Jimbaran Hub, dan hari ini baru di rumah ya. Oke, teman-teman, kali ini aku sebenarnya sih mau theta healing, tapi kayaknya aku pikir hari ini yang bagus itu kita healing terapi untuk writing ya, untuk tulisan ya, karena nggak tahu, aku tahu-tahu mau bawa itu aja. Oke, kelas ini kan kelas online. Aku akan buka grup ini sampai Desember. Jadi aku tahu teman-teman sibuk, banyak hal yang harus dilakuin. Yang pasti kapanpun punya waktu, manfaatkan waktu minimal setengah jam sampai 1 jam yang kayak aku bilang, praktekin apapun yang dilakukan. Jadi ini ibaratnya dengan berada di kelas ini, teman-teman kayak punya aset gitu loh. Kalau aset itu kan istilahnya kayak emas atau apa yang disimpan, ketika suatu saat kita perlu itu bisa dipakai. Udah 3 hari ini kalaupun belum ngejalanin yang pertama, yang kedua itu nggak apa-apa, nggak ada paksaan, kebutuhan masing-masing. Tapi setidaknya teman-teman tahu nih gitu, ini adalah ilmu yang bisa dipraktekkan dan bisa ngebantu orang lain. Kalau suatu saat menghadapi sesuatu yang berpikir, aduh aku harus gimana ya gitu, dan bisa ngejalani hal-hal yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Jadi intinya kelas ini adalah self mastery, di mana kita melakukan perjalanan ke dalam. Jadi nggak lagi setiap masalah kita pointing people atau blaming keadaan atau blaming orang lain gitu. Gimana caranya kita mengenal diri kita lebih jauh, gimana caranya kita menemui diri kita, gimana caranya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dengan step pertamanya itu kita udah selesai dulu nih sama diri kita udah beres dulu gitu. Oke, kita masuk ya. Jadi yang pertama adalah siapkan 3 kertas. Kalau misalnya cuma ada 1 kertas nggak apa-apa, bisa dilipat 3. Nah, yang paling penting ini adalah kita melakukan healing. Yang kemarin itu 2 kali itu kita sudah melakukan healing ke diri sendiri. Dengan kuantum kita ngobatin atau nyembuhin apabila kita ngerasa nggak enak badan atau apa, kita healing diri sendiri. Bisa juga healing ke orang lain. Yang kedua, yang kemarin itu inner child, itu sering-sering dilatih aja. Kayak misalnya Mbak Dida perasaan marah atau apa, jangan adjust gitu. Jadi dan jangan juga ngeblaming misalnya saat itu ibu atau siapa. Setauku sih mostly 90% perempuan tuh punya masalah dengan ibunya, karena aku juga punya masalah dengan mamaku. Nah, makanya sebelum aku melakukan healing yang lain yang untuk diri kita, mungkin kita zigzag dulu nih. Jadi kita melakukan healing untuk kita ketika ada masalah sama orang lain, atau orang lain bisa ada bermasalah dengan kita. Oke, yang pertama adalah siapkan 1 kertas. Yang kertas pertama ini kita ke spesifik person dulu gitu loh. Siapa kita rilis dalam hati kita. Jadi karena gini, ketika kita benci seseorang atau ketika seseorang menyakiti kita dan kita masih dendam, atau kita masih nggak bahagia, atau kita masih ada di pikiran kita, atau masih menjadi unek-unek kita, itu ibaratnya kita tuh kayak ikan tapi ada kail di ikan kita. Berarti kan kita berenang tuh nggak akan nyaman ya. Atau ketika ibaratnya kita mau naik gunung atau naik tangga, tapi kita tuh bawa ransel yang berat banget, kita jalannya susah dan akan capek gitu loh. Atau ketika kita berada di mau menuju suatu tempat, tapi kita naik perahu kita bocor, dan itu akan susah untuk ke sana. Jadi makanya dengan di kelas ini kita mulai mengeluarkan sedikit-sedikit beban kita, beban apapun yang ada. Manfaatkan 21 hari ini benar-benar yang aku sebut inner work. Itu benar-benar kita bekerja di dalam. Ketika kita melakukan ini, itu kan kerja di luar ya. Kali ini kita benar-benar inner work, itu bekerja ke dalam diri kita sendiri, mempelajari diri kita. Nah, kertas pertama adalah ini, fokusin dulu mau ke siapa. Misalnya kalau masih punya masalah sama orang tua, sama mama atau apa, fokusin dulu 1 kertas nih 1 orang. Nah, di sini tulisin segala sesuatu perasaan kita. Makanya gini, sebelum melakukan apa-apa, kita fokus dulu ke diri sendiri. Jadi diniatkan, saat ini saya ingin menyembuhkan diri sendiri gitu loh. Istilahnya ibaratnya kita ini bisa, makanya dengan inner child kemarin kan kita melihat kan diri kita tuh perjalanan, ketika kita umur berapa sih kita disakitin, ketika umur berapa sih kita melakukan hal-hal yang silly gitu istilahnya. Nah, di situ kan kita belajar untuk memaafkan gitu loh. Toh
Jangan blaming, kayak misalnya aku 17 tahun melakukan banyak dosa, melakukan banyak kesalahan, sekarang baru tahu sampai bilang kok gue kayak gitu sih gitu. Tapi it's not us to blame. Saat itu kan kita ilmunya belum ada, saat itu nggak ada yang support kita, saat itu nggak ada yang kasih contoh kita, saat itu nggak ada yang bimbing kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan apapun di masa lalu, itu sesuatu hal yang wajar gitu. Nah jadi saat ini kita fokus mau membereskan masalah dengan siapa, let's say dengan orang tua atau dengan kakak, dengan adik atau dengan teman, siapa yang bener-bener selama berpuluh-puluh tahun atau belasan tahun itu masih kailnya nih masih nyangkut di ikan atau di kita. Jadi ditulis di satu lembar semuanya, is everything is about our feeling, tentang apapun yang kita rasakan sampai selesai. Jangan jangan move ke kertas lain sebelum itu selesai. Misalnya, oh aku marah gitu karena seperti ini, oh aku sedih karena aku seperti ini, oh aku jengkel, oh aku sakit hati, aku dendam, aku apa. Jadi bener-bener ungkapin unek-unek ini di sini. Jadi ditulis satu, misalnya satu itu about our feeling gitu. Nah yang kedua adalah, ini setelah selesai ya teman-teman, aku nginin prosesnya, teman-teman nanti bisa diulang lagi videonya untuk kalau masih belum jelas. Nah ada kertas kedua. Kertas kedua ini adalah tentang yang tadi itu kan, jangan direm, apapun gitu loh. Kita nggak ngomongin kita ngomongin feeling dulu, feeling gitu. Kalau namanya feeling kan sedih, marah, jengkel, segala macam, itu ungkapin dulu. Nah kertas kedua ini adalah tentang observations. Jadi ketika misalnya kejadian waktu itu, lesek aku di usia 17, misalnya aku berantem sama mamaku, aku udah nungkapin kan, aku kesel karena mamaku marah, aku kesel karena mamaku pukul aku kesel apa gitu. Jadi nggak ada rem tuh, kita ungkapin semuanya di kertas pertama. Nah yang di kertas untuk observasi, apa sih kendali atau trigger atau yang membuat kejadian itu ada andil kitanya gitu loh. Jadi kita kayak seakan-akan berada di posisi orang tua kita, atau kita berada di posisi orang tersebut yang menyakiti kita saat itu. Kayak misalnya, oh oke, saat itu mama marah karena aku menjawab gitu loh. Karena aku kebiasaan kalau mamaku ngomong tuh aku jawab. Misalnya mama ngomong apa, iya ada tahu kok gitu. Terus aku ngomong yang pokoknya ada aja, nggak pernah mamaku tuh ngomong tuh maksudnya maunya mamaku mungkin sesuatu yang diem atau iya mak gitu, cukup gitu loh. Jadi nggak perlu yang bla 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 bla, istilahnya ngeyel lah gitu loh. Itu orang tua mungkin yang buat ngeyel. Nah jadi kita berusaha di sini untuk bener-bener fair nih teman-teman. Jadi ada dua step. Yang step itu expressing our feeling, which is itu udah done. Yang kedua ini adalah doing observation. Observation ini kita berusaha netral, kita kembali ke masa itu, kira-kira apa penyebabnya. Yang kayak tadi aku bilang, oh karena aku ngeyel gitu loh, oh karena aku selalu menjawab, oh karena aku kayak gini. Kita tulis aja di sini, kita berusaha fair gitu ya. Ini adalah step kedua, ditulis step kedua. Nah step ketiganya adalah di kertas ketiga kita tulis, kita kan ingin rilis nih, karena kita mau kail yang nyangkut di, ibaratnya kita ikan nyangkut di leher kita kan lepaskan, kita mau ngelepas nih ransel yang kita bawa gitu. Dan kita juga mau benar-benar kita punya perahu itu bisa berjalan cepat, otherwise kalau bocor kita nggak akan sampai. Nah jadi kertas ketiga adalah kita tulis hal-hal baik, hal-hal yang positif tentang orang yang membenci atau menyakitin kita. Let's say misalnya aku ngambil contoh kayak misalnya kayak mamaku, karena selama ini the biggest problem, istilahnya limiting beliefku itu berasal dari keluarga, which is berasal dari hubunganku dengan mamaku misalnya. Jadi aku tulis di sini segala hal yang baik. Misalnya, oh iya, yang pertama tadi kan aku marah karena aku dimarahin, karena itu apa sih yang baiknya dari mamaku. Misalnya, oh iya ya, mamaku selalu buatin aku susu setiap pagi. Oh iya, mamaku selalu nungguin aku pulang kalau aku kerja sebelumnya. Terus aku apa, we just need to be honest gitu loh, melihat siapapun orang, kalaupun kita nggak bisa nemuin kebaikannya, setidaknya kita melihat apa sih kelebihan yang Tuhan kasih ke orang itu gitu loh. Misalnya aku ada bulan lalu aku disakitin sama temanku dengan dipermalukan secara umum.
aku nggak ngerti teman-teman, aku nggak merasa ada kebaikan dari dia gitu yang dia lakukan ke aku misalnya, tapi aku berusaha untuk, oh iya ya dia punya anak kan gitu. Jadi aku berpikir sesuatu yang bisa kita kasihani gitu, oh ya dia anak, dia juga ini, jadi sesuatu yang buat hati kita tuh bener-bener uh, luluh gitu loh, atau kita tuh melihat dia itu juga sebagai korban yang sama, dia juga saat itu nggak tahu gitu. Kali ini kayak misalnya mamaku, saat itu juga mamaku nggak sadar kenapa marah-marah, kenapa pukul aku, kenapa apa, mungkin he's a victim also, kita ngerasa kita victim nih, kita korban gitu loh. Tapi sadarilah, orang yang melakukan itu ke kita juga saat itu korban, karena dia juga nggak ngerti, karena dia nggak bisa kontrol, karena mungkin dia pernah coba sadari, mungkin jauh masa kecilnya pun pernah mengalami yang sama, jadi karena dendamnya belum sembuh, luka batinnya belum sembuh, jadinya ditularkanlah luka batinnya ke kita. Nah makanya kenapa terutama kita perempuan, ketika kita sudah pernah mengalami itu, kenapa kita harus sering-sering healing? Karena ketika kita sudah punya anak, kita nggak mau menurunkan atau menularkan luka batin kita ke anak kita. Dan aku sudah pernah melakukan nih yang beberapa tahun yang lalu tuh, aku sama melakukan exactly sama ke anakku Aira seperti mamaku melakukan aku dulu. Aku sering marah-marah sama Aira, sering pernah juga mukul kayak cubit dia gitu loh, saking karena kenapa aku nggak tahu kan ngontrol, karena tanpa sadar itulah yang kita alami dulu gitu loh, yang waktu kita kecil, jadi kita nularin ke anak kita. Nah untungnya tahun lalu aku ikut 10 hari NVC, jadi workshop tentang non-violence. Di situ aku belajar, disitulah momentum aku bener-bener sadar yang, oh iya ya, misalnya dia ngeberantakin rumah, dia ngelemparin apa sih namanya, bedak di seluruh rumah, itu kan karena dia belum tahu gitu loh, karena dia belum itu dia nggak ngerasa salah, karena dia masih fun gitu kan. Nah jadi kita tulis di sini all the good things untuk step ketiganya. Dan setelah itu, kalau udah step 1, step 2, dan step 3 dijalani, semuanya kertasnya itu kita remek-remek, itu kalau dibuang orang bisa nemuin. Ketiganya dibakar. Jadi yang kertas pertama, kertas kedua, dan kertas ketiga itu dibakar. Terus baru setelah dibakar itu kita melakukan kembali lagi ke step 1 healing yang pertama, atau step yang kedua di inner child itu, tapi kali ini kita udah dengan memaafkan gitu loh, istilahnya memaafkan diri kita sendiri gitu. So teman-teman, itu dulu. Nanti untuk besok kemungkinan aku akan ada Mbak Putu temanku yang akan datang, jadi kita lebih praktek gitu loh. Kalau ini kan aku masih berupa materi, kalau aku lebih suka ada orang di sampingku, jadi kita bisa praktek gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Besok kita masih healing, kayaknya selama seminggu sih kita lebih ke healing. Untuk minggu keduanya baru tentang mindfulness, tentang self love gitu. Tapi untuk seminggu ini aku apa sih, healing apa yang pernah aku dapetin, healing apa yang pernah aku jalanin, healing apa yang pernah aku tahu ilmunya, dan ini aku mau share. Oke, itu aja. Terima kasih ya, happy weekend.